Halo Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest, channel yang membahas tentang investasi saham. Channel ini adalah channel informasi ya, bukan rekomendasi jual atau beli. Jika kalian berminat untuk membeli saham yang dibahas di video ini, pastikan kalian telah melakukan analisis lebih lanjut. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe agar kedepannya terus mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan bagi sobat investor yang ingin berinvestasi di saham luar negeri, caranya sudah saya tuliskan di deskripsi ya, lengkap dengan video tutorialnya. Kali ini kita akan membahas tentang saham Netflix. Yes, Netflix, perusahaan streaming video terbesar di dunia ya, yang juga layanannya sudah sampai di Indonesia. Mungkin banyak dari sobat investor yang menggunakan Netflix, saya sendiri juga menggunakan Netflix ya, karena menurut saya layanannya sangat bagus sekali dan ini revolusioner ya. Oke, jadi Netflix ini apa sih bagi sobat investor yang belum familiar dengan Netflix? Jadi Netflix ini adalah situs streaming video ya. Jika kita ingin menonton video yang biasanya datang ke bioskop, makanya sekarang kita bisa nonton video atau film yang ada di bioskop itu langsung di rumah ya, hanya dengan berlangganan dengan harga yang sebenarnya cukup murah ya. Ini Netflix ya. Jadi berapa harga langganannya Netflix? Harga langganannya sendiri menurut situs utamanya ini cukup murah ya, hanya mulai dari 54.100 sampai 186.000 per bulan, tanpa biaya tambahan, tanpa kontrak, dan bisa dibatalkan kapan saja. Oke, jadi pesaing Netflix ini sendiri siapa saja? Ya, ada beberapa sih. Ada yang paling besar tentunya adalah ini Disney Plus Hotstar, yang juga baru saja launching di Indonesia beberapa bulan yang lalu, dan juga biaya berlangganannya sendiri jauh lebih murah, yaitu hanya 199.000 per tahun ya, karena masih promo, jadi masih sangat murah sekali. Tapi secara film sendiri masih lebih banyak Netflix daripada Disney Plus Hotstar. Dan satu lagi pesaingnya yang ada di Indonesia itu adalah ini Amazon Prime Video ya. Prime Video dari Amazon tentunya. Tapi kalau di Indonesia jauh lebih populer Disney Plus atau Netflix. Yep. Selain Netflix, Disney Plus, dan juga Amazon Prime Video, sepertinya banyak sekali pesaing-pesaing dari Netflix ya. Yang dari Amerika ada Apple TV Plus, tapi kalau di Indonesia banyak sekali ya situs-situs streaming video. Mungkin ada View, Genflix, iFlix, WeTV, dan lain sebagainya. Tapi tentu saja yang paling populer sekarang adalah Netflix. Oke, lalu bagaimana dari pergerakan harga sahamnya? Kita lihat ya. Pergerakan sahamnya sehari dia naik sebanyak 0,22%. Dalam seminggu dia sedang turun sebanyak 4,6%. Dalam waktu sebulan Netflix sudah naik sebanyak 3,4%. Dan dalam setahun Netflix sudah naik sebanyak 52%. Wow, cukup tinggi ya, 52% dalam waktu 1 tahun. Kalau dari finansialnya, ini Netflix konsisten sekali meningkatkan performa dari pendapatan, yaitu di tahun 2016 pendapatan Netflix revenue-nya sebanyak 8,8 miliar dolar, di tahun 2017 pendapatannya sebanyak 11,7 miliar dolar, dan di tahun 2018 pendapatannya sebanyak 15,8 miliar dolar, dan di tahun 2019 kemarin pendapatannya sebanyak 20,2 miliar dolar. Sangat konsisten sekali naiknya. Oke, kita lihat dari fundamentalnya ya. Fundamental dari Netflix menurut situs MarketBeat. Jadi Netflix ini diperdagangkan di bursa Nasdaq dengan employee-nya yang hanya 8.600. Ini sangat sedikit sekali untuk ukuran sebuah perusahaan multinasional yang market kapitalnya cukup tinggi ya. Market capital Netflix di 225 miliar dolar, dan kalau karyawannya hanya 8.600, ini menurut saya sangat sedikit. Yang artinya bagus, justru artinya Netflix sangat efisien dalam mengelola karyawan. Debt ya, debt
debt to equity ratio-nya di 1,5. Ini menurut saya sedikit lebih banyak daripada biasanya. Debt to equity ratio yang bagus itu di bawah 1. Sedangkan Netflix ini di 1,5 ya, agak kurang bagus. Meskipun ya masih tergolong cukup wajar juga, karena kalau menurut saya sendiri, kalau debt yang kita lihat sebagai udah dinilai sebagai kurang bagus itu debtnya sudah di atas 2, itu kurang bagus. Kalau debt yang di angka 1 sampai 2 itu tidak terlalu bagus, tapi bisa jadi karena memang perusahaannya sedang berkembang dan membutuhkan tambahan pembiayaan, sehingga melakukan pembiayaan dari bank. Ya, menurut saya kalau pembiayaan itu boleh-boleh saja asal dalam range yang cukup wajar ya, dan 1,5 ini menurut saya masih bisa dimaklumi ya, tidak terlalu besar. Tapi kalau seandainya sudah mencapai 2, nah itu saya mulai pikir-pikir untuk membeli saham Netflix. Tapi kalau selama ini masih 1,5, ya itu masih bisa kita terima. Tapi lihat, meskipun debt to equity ratio di 1,5 yaitu kurang bagus, tapi dia memiliki current ratio 1,24 yang artinya bagus, karena current ratio di atas 1 menandakan bahwa Netflix ini memiliki kas yang cukup untuk melakukan pembiayaan dan membayar hutang-hutang jangka pendeknya. Jadi masih cukup aman ya untuk membayar hutang-hutangnya, karena current rasionya cukup bagus. Kita lihat price to earning ya. Price to earning cukup tinggi ya, di 82,32. Ini untuk value investor pastinya akan mikir-mikir untuk membeli saham Netflix karena price to earning-nya cukup tinggi. Tapi untuk growth investor masih bisa diterima kalau memang perkembangan perusahaannya cukup bagus. Kita lihat ya, kenapa perkembangan perusahaan cukup bagus. Saya suka lihat perkembangan perusahaan itu dari price to sales and book value. Jadi price to sales-nya menurut saya masih murah ya, hanya di 11,19%. Itu untuk ukuran growth stock itu masih cukup murah. Sedangkan price to book-nya di 29. Itu kalau secara value mungkin mahal sekali, karena price to book punya sampai 29 kali dari modal. Tapi kembali kita lihat bahwa Netflix ini kan adalah perusahaan yang ini tidak terlalu mementingkan aset ya, karena gedung dan tanah itu tidak terlalu penting bagi Netflix. Bahkan juga usaha yang utamanya cuma adalah hosting video yang dihosting di Amazon Web Service, dan juga video-videonya sendiri juga banyak yang merupakan join ya, jadi bekerja sama dengan pembuat film. Meskipun Netflix juga sekarang banyak sekali memiliki Netflix original, tapi tetap banyak sekali video yang merupakan kerjasama. Jadi secara price to book value tentu saja dia sangat sedikit kalau dinilai dari price to book value yang membuat price to book value ini naik, karena memang Netflix ini kurang memiliki aset secara fisik, karena tidak perlu juga buat apa perusahaan streaming memiliki aset fisik terlalu banyak. Oke, kita lihat dari profitability. Ini yang saya suka sekali dengan profitability-nya Netflix ya. Kita lihat dari net margin-nya dia 11,78 untuk sebuah perusahaan streaming yang memiliki sebenarnya dia utamanya adalah menjual jasa tonton, jasa sewa tonton video. Itu net margin 11% itu cukup tinggi. Dan apalagi kita lihat bawahnya nih, return on equity-nya di 31,48 itu bagus sekali. Return on equity di atas 20% itu menurut saya sudah sangat bagus, dan ini Netflix bahkan return on equity-nya mencapai 31,48 yang artinya sangat bagus. Return on asetnya 7%, tentu return on asetnya rendah 7% karena Netflix hutangnya cukup tinggi yaitu di 1,5. Tapi hutangnya Netflix ini bukan tanpa rencana ya. Netflix memang berhutang cukup banyak untuk membuat film-film Netflix original agar para subscriber Netflix ini merasa puas dengan tayangan-tayangan Netflix dan kedepannya akan menjadi subscriber tetap ya. Jadi bukan cuma subscriber yang subscriber beberapa bulan terus leave atau menghentikan subskripsinya, tapi
kita lihat kalau rata-rata orang itu yang sudah subscribe Netflix merasa sangat puas, termasuk saya sendiri juga subscribe Netflix, dan saya sangat puas dengan film-film Netflix originalnya yang sangat banyak dan cukup berkualitas, yang membuat saya kalau untuk berhenti berlangganan itu terasa berat ya, karena saya sangat menikmati layanan dari Netflix ini sendiri. Terbukti ya, jadi memang dia mempunyai rencana yang cukup bagus dengan pembiayaan yang cukup banyak, mencapai 1,5 dari debt to equity ratio, karena untuk membuat film-film Netflix original yang tujuannya untuk memuaskan para subscribernya. Dan efeknya apa? Efeknya tentu saja dia bisa mematok net profit margin yang cukup tinggi di 11%, dan return on equity-nya juga sampai 31,48. Luar biasa, mantap. Dari secara fundamental ya, kalau kita lihat dari sudut pandang value investor, itu Netflix kurang bagus karena PER-nya tinggi di 82,32 dan PBV-nya juga tinggi di 29,54. Mungkin portfolio investor akan mikir-mikir, tapi kalau dari sudut pandang growth investor seperti saya masih sangat optimis dengan Netflix karena dia memiliki price to sales yang masih cukup rendah, yaitu 11,19%, yang artinya gap untuk bertumbuh itu masih sangat tinggi sekali valuasinya. Kalau secara pertumbuhannya masih cukup murah kalau kita beli, dan yang paling penting adalah ini profitability-nya bagus dan pertumbuhan perusahaannya juga bagus, return on equity-nya. Dan diberi saya memprediksi bahwa Netflix ini akan terus semakin berkembang ya. Kita lihat lagi dari situs Nasdaq ya. Netflix ini diperdagangkan di bursa Nasdaq. Tentu saja kita harus melihat dari situs Nasdaq agar lebih akurat. Yep, market capital dari Netflix ini di 225 miliar dolar ya. Cukup tinggi sekali. Tapi masih belum terlalu tinggi banget karena Facebook di angka 700-an, Microsoft di sekitar 1,5 triliun dolar, Apple di 2 triliun dolar, Amazon di 1,5 triliun dolar, Alibaba di sekitar 700-an, dan kemarin Tesla juga sudah menyalip Facebook di sekitar 700-an juga ya. Tesla juga sudah bersaing dengan market capitalnya Facebook di sekitar 700 triliun dolar. Jadi di antara saham-saham FANG ya, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, dan Google, Netflix ini yang memiliki market capital yang paling rendah. Meskipun rendahnya juga 225 miliar dolar ya, sangat tinggi sekali. Oke, dan surprisingly, kalau perusahaan-perusahaan yang lain, perusahaan growth stock yang lain belum mencetak laba, seperti kayak Amazon juga masih fokus pada growth, tapi ternyata Netflix ini sudah mencetak laba ya, yang menjadikan bahwa dia sudah memiliki price to earning yang bisa dihitung, dan price to earningnya di 82,32, cukup tinggi. Tapi harap diperhatikan bahwa Netflix ini masih bertipe growth stock ya, jadi perusahaan yang masih berkembang. Jadi memang kebanyakan dari pendapatannya akan diinvestasikan kembali kepada perusahaan untuk membesarkan perusahaan. Bahkan Netflix juga sampai melakukan pembiayaan dari bank agar perusahaannya semakin berkembang dengan membuat Netflix original. Makanya price to earning ini menurut saya tidak bisa dijadikan patokan, karena fokus dari Netflix ini bukan mencetak laba, tapi untuk masih dalam tahap membesarkan perusahaan. Tapi tetap menyenangkan juga ketika kita lihat Netflix sudah mencetak laba. Dan kita lihat hampir semua growth stock itu belum membagi dividen seperti halnya Netflix ya, karena semua pendapatannya dari saya lebih suka pendapatannya digunakan untuk membesarkan perusahaan daripada untuk membayar dividen, karena saya adalah investor growth stock. Investor tipe growth itu tidak mementingkan dividen, yang dipentingkan adalah pertumbuhan perusahaan. Jadi kalau saya lebih mementingkan capital gain daripada dividen income. Ini adalah histori dari pendapatannya Netflix revenue. Jadi Netflix ini sangat cantik sekali pertumbuhan pendapatannya ya. Belum pernah sama sekali pendapatan Netflix ini turun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya ya. Dari pertama kali nih, data yang bisa kita lihat dari tahun 2005 bulan Desember sampai sekarang tahun 2020 bulan September ya, laporan keuangan kuartal terbarunya, itu Netflix itu
pendapatannya selalu meningkat tiap kuartalnya. Belum pernah sekalipun lebih rendah dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Dan yang lebih hebatnya lagi, ini juga peningkatannya ini hampir tidak pernah single digit, hampir selalu double digit ya. Hanya beberapa doang yang single digit nih. Nih, pada tahun 2006 dia naik 45%, 43%, 36%, 27%, hanya sekali doang yang pertumbuhannya hanya di angka 6,89%. Dan satu kali lagi di 7,8% pertumbuhannya di bulan Desember tahun 2012. Itu masih bagus ya, masih bertumbuh. Tapi selain itu, lihat pertumbuhannya selalu double digit ya. Dan nih pertumbuhannya apalagi mulai dari tahun 2017 ini peningkatannya sangat drastis sekali, yang dulunya masih cukup landai ya, tapi mulai dari tahun 2017 kita lihat sangat meningkat, sangat drastis sekali. Dan kita coba baca dari tahun 2020 ini saja ya. Tahun 2020 ini, nih di bulan Maret, kuartal pertama tahun 2020 itu Netflix mencatat peningkatan pendapatan sebanyak 27,58%, lebih tinggi daripada kuartal sebelumnya. Dan di kuartal kedua, yaitu bulan Juni 2020 juga Netflix mencatat peningkatan pendapatan sebanyak 24%. Bulan September 2020 kuartal ketiga, Netflix meningkatkan peningkatan pendapatan sebanyak 22,71%, lebih tinggi daripada kuartal sebelumnya. Dan ini tidak ada hubungannya dengan pandemi ya, karena sebelum pandemi pun dia peningkatannya masih tetap tinggi. Nih 32, 40, 37. Ini di tahun 2019 di saat belum ada pandemi. Jadi ada pandemi atau tidak ada pandemi, itu peningkatan Netflix ini sangat stabil sekali. Jadi kalau ada investor yang bilang bahwa peningkatan Netflix ini meningkat karena adanya COVID-19, saya kurang setuju. Karena bahkan sebelum ada COVID sekalipun dia sudah meningkat dan sangat stabil sekali peningkatannya. Saya suka sekali bentuk grafik yang seperti ini dari sebuah perusahaan. Dan karena saya bertipe growth stock dan saya sangat senang melihat perusahaan yang pertumbuhannya stabil seperti ini. Dan memang Netflix sudah ada di portofolio saya dan kemungkinan akan tetap saya keep sampai dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Lalu kita lihat dari rekomendasi analis dari situs Yahoo Finance. Oke, market capital di 22 miliar dan PE ratio di 82. Nih, yang lebih surprisingly, biasanya itu growth stock itu valuasinya adalah di overpriced, tapi Netflix ini beda. Ternyata Netflix dinilai sebagai near fair value. Near fair value, padahal ini adalah dinilai biasanya dari analisis fundamental ya, tapi ternyata tetap oleh para analis di Yahoo Finance dilihat sebagai near fair value. Ini cukup menarik, yang artinya bagi saya cukup murah ya sebagai growth investor. Kita lihat performance outlook-nya untuk short atau term, yaitu 2-6 minggu. Itu diprediksi Netflix masih akan ya volatile ya, turun, bisa naik bisa turun, tapi diprediksi turun. Tapi kalau dilihat dari mid term untuk investasi jangka menengah, yaitu antara 6 minggu sampai 9 bulan, Netflix diprediksi naik dan saya sangat setuju sekali. Dan long term apalagi lebih dari 9 bulan diprediksi Netflix tetap naik. Dan memang saya sudah sampaikan barusan bahwa saya akan tetap keep saham Netflix ini untuk jangka waktu yang cukup lama. Mungkin karena ini kali ya, karena memang harga Netflix ini sedang turun ya. Ini kita lihat. Kalau dilihat dari ini, nih dari jangka waktu sebulan, Netflix ini sebenarnya masih hanya naik sebanyak 3%, itu sangat datar ya. Nah, kita lihat juga mulai dari ini, dari bulan Juli 2020 ini juga masih datar, bahkan Netflix hanya turun sebanyak 2,87% dari bulan Juli 2020 sampai sekarang. Itu menurut saya malah justru bagus sekali ya. Kan dalam 1 tahun aja Netflix sudah naik sebanyak 52%, dan dari bulan Juli turun, artinya kesempatan untuk terbang itu sangat tinggi sekali. Karena kenapa? Karena dari performa perusahaannya masih meningkat, tapi harga sahamnya hanya landai saja dalam setengah tahun terakhir. Saya senang sekali justru kesempatan bagi saya untuk menambah posisi Netflix. Ini dari prediksi konsensus mungkin yang membuat harga sahamnya cukup landai itu karena dia
di bawah prediksi konsensus, hanya sekali saja, yaitu di kuartal keempat tahun 2019 yang di atas prediksi konsensus. Tapi di kuartal pertama tahun 2020, kuartal kedua tahun 2020, dan di kuartal ketiga juga, ini tiga-tiganya ini selalu di bawah prediksi konsensus. Tapi bagi saya ya tidak masalah, karena prediksi konsensus kan adalah prediksi. Tapi yang paling penting kita lihat performanya terus meningkat ya. Saya lebih suka berpatokan pada ini, performa secara real, daripada prediksi konsensus yang hanya prediksi ini. Tapi biar bagaimanapun prediksi ini bisa mempengaruhi dari psikologi banyak investor yang membuat mereka menjual sahamnya. Tapi bagi saya justru senang karena saya memiliki kesempatan untuk menambah posisi. Nih, keuangannya masih sangat bagus sekali. Nih, secara kuartal juga bagus, dan rekomendasinya di rekomendasi buy. Jadi 2,3, 3 to hold, 2 to buy, 2,3 masih di posisi buy. Oke. Lalu bagaimana rekomendasi menurut situs eToro? Oke, rekomendasi menurut situs eToro dari 26 analis, sebanyak 69% merekomendasikan buy dan 19% merekomendasikan untuk hold, dan hanya 12% saja yang merekomendasikan untuk sell dengan konsensus rata-rata di moderate buy. Jadi masih prediksi konsensus di eToro ataupun di Yahoo sama ya, yaitu buy. Sedangkan price targetnya nih, Netflix harganya sekarang di $510 per lembar saham. 510 ya. Ini sebenarnya sudah melewati dari analisis rata-rata yang 235 dan di low-nya 235 ya, tapi masih di bawah prediksi rata-rata di 589 ya. Kalau sekarang di sini 510, dan high estimate-nya di 700. Nah, high estimate-nya cukup tinggi juga ya. Ini harga sekarang 510. High estimate-nya di 700. Jadi naik 200, yang artinya kenaikannya itu hampir 50% dari harga sekarang. Kita lihat dari hedge fund-nya lagi banyak yang menjual ya. Jadi ini sentimen dari hedge fund-nya negatif, dan dari insidernya juga negatif. Tapi rekomendasi analis justru ini adalah kesempatan yang baik untuk melakukan pembelian. Oke, kesimpulannya gimana? Kalau menurut saya sendiri sebagai growth investor, saya sangat bullish sekali dengan saham ini. Saya sudah mulai mengakumulasi sahamnya ya di portofolio saya, dan saya akan tetap keep sampai jangka waktu yang cukup lama karena melihat pertumbuhannya yang sangat bagus seperti ini. Tapi kembali lagi kepada tujuan investasi masing-masing. Kalau untuk value investor mungkin masih mikir-mikir untuk memiliki saham Netflix. Oke, jadi menurut kalian gimana? Apakah menurut kalian saham Netflix ini sudah cukup tinggi untuk dimiliki atau masih cukup prospek untuk dibeli sahamnya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Klik like jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan menurut kalian saham apa nih yang saya akan bahas selanjutnya? Jika kalian memiliki request untuk saham yang ingin dibahas, silahkan juga tuliskan di kolom komentar ya. Dan subscribe jika kalian belum subscribe channel ini, agar kedepannya terus mendapatkan update terbaru jika channel ini posting video baru. Oke, cukup sekian saja. Stay safe, jaga kesehatan, terus berinvestasi, dan sampai jumpa di video berikutnya.